Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin yang kami hormati, para pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih di kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 658 dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka sungguh dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini satu-satunya sholat yang secara tegas dan gamblang disebutkan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh ya berjamaah, maka sungguh dia berada dalam jaminan perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan pengkhususan penyebutan sholat subuh mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah disebabkan sholat subuh tersebut di dalamnya terdapat ujian yang begitu berat. Itu sholat subuh, Pak, waktu-waktu kita untuk nyenyak tidur, ditambah lagi sekarang ini hujan ya. Kata para ulama, ini menunjukkan betul-betul ketulusan dia, menunjukkan kejujuran keimanan dia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dikhususkan penyebutan sholat subuh ini untuk mendapatkan penjagaan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan sholat subuh itu sendiri. Ditambah lagi di dalam hadis yang diriwayatkan
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghada ay subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah thumma yusalli raka'atain kana lahu ka ajri umratin wa hajjin tamatan tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh sempurna. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian, bagi jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, kaum muslimin yang tidak memiliki aktivitas di hari itu, maka sangat-sangat dianjurkan setelah kita sholat subuh kita ikuti pengajian yang di dalamnya dibahas Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ada pengajian, maka kita duduk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk baca Al-Quranul Karim sampai terbitnya matahari, kemudian kita sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Itu tadi pahalanya disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah sempurna. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema di subuh hari yang berbahagia ini dengan judul belajar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia itu pasti memiliki harapan, keinginan, rencana dan cita-cita. Setiap dari kita jamaah sekalian ingin hidup bahagia. Setiap dari kita tentunya ingin meraih apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan. Setiap dari kita ingin hidup sesuai dengan keinginan dan harapannya. Jangankan kita yang masih diberikan kesempatan hidup, orang yang sudah meninggal mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka, bapak-bapak sekalian, itu masih memiliki harapan dan cita-cita. Akan tetapi harapan dan cita-cita mereka hanyalah sebuah harapan dan cita-cita belaka, tidak akan terwujudkan lagi. Seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harapan, keinginan, cita-cita orang-orang yang disiksa di dalam nerakanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini harapan, Pak. Harapan orang-orang yang telah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka tersebut berteriak sejadi-jadinya, berteriak dengan meninggikan suara mereka, berteriak dengan suara yang keras. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak di dalam neraka tersebut. Kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Disebabkan siksaan yang begitu dahsyat yang mereka rasakan. Ya Allah, keluarkan kami. Tahu Pak, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan? Satu, untuk melakukan amalan kebaikan.
tidak seperti amalan-amalan yang dahulunya mereka kerjakan ketika mereka hidup. Satu Pak, keinginan mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk melakukan amalan kebaikan. Tapi sekali lagi, harapan, cita-cita mereka tersebut hanyalah berupa harapan dan cita-cita belaka, tidak akan mungkin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai duhai sekiranya aku itu hanyalah seperti debu. Subhanallah. Penyesalan mereka setelah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jemaah sekalian yang kami muliakan, kita yang masih hidup ini untuk berharap, untuk menentukan sebuah rencana dan cita-cita, itu tidak salah, karena masih ada harapan. Beda dengan mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka yang telah disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mustahil rencana, keinginan, harapan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sah-sah saja untuk kita berharap, untuk kita berencana, untuk kita menyusun cita-citanya kita, tidak salah sama sekali. Silahkan ya, kita berharap, menyusun rencana, bercita-cita, silahkan, itu enggak salah. Yang salah jamaah sekalian, kalau kita memaksakan kenyataan, memaksakan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dipahami ini jemaah sekalian? Berharap silahkan, menyusun rencana silahkan, bercita-cita silahkan, tapi jangan paksakan takdir dan kenyataan tersebut harus berjalan sesuai dengan rencananya kita. Kenapa? Karena tidak semua yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan keinginannya kita. Di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini mampu untuk mengubahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sebuah perkara, maka tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mampu untuk merubahnya. Tidak semua apa yang kita rencanakan, cita-citakan itu jamaah sekalian bisa terwujudkan. Ini yang harus kita sadari. Nah, disinilah pentingnya kita belajar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dirinya kita untuk kita bekali dengan ilmu agama, terlebih khusus ilmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau kita gak belajar untuk menerima takdir, kalau kita tidak membekali dirinya kita dengan ilmu agama, maka tak kala ada sebuah peristiwa yang berjalan tidak sesuai dengan rencananya kita, tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya kita, maka manusia akan beragam di dalam menghadapinya. Ada yang stres, ya kan? Ada yang galau, gundah gulana, bahkan naudzubillah ada di antara mereka yang sampai bunuh diri. Apa sebabnya? Tidak dan belum bisa menerima kenyataan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Stres berat. Kenapa? Ternyata apa yang dia rencanakan sedemikian rapihnya, sedemikian bagusnya, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia rencanakan ternyata tidak terwujudkan. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada yang patah hati, ada yang dongkol, ada yang berkeluh kesah menerima kenyataan tersebut. Akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang membekali dirinya dengan ilmu agama akan berbeda menyikapi permasalahan tersebut.
Mereka akan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ilmu agama, dengan tuntunan syariat. Terhadap perkara-perkara yang tidak berjalan sesuai dengan rencananya, tidak berjalan sesuai dengan harapan dan cita-citanya, mereka senantiasa pasrah. Pasrah mereka, ikhlas menerima semua takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sembari tetap husnudzan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan, yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah menghadapi perkara yang tidak sesuai dengan harapan, cita-cita dan apa yang dia rencanakan. Pasrah saja, Pak. Terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada dan jalani semuanya itu tanpa kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima aja. Lapangkan dadanya kita terhadap apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetaplah berprasangka baik terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Mengapa orang-orang yang beriman, mengapa orang-orang yang membekali dirinya dengan ilmu agama bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan penuh keikhlasan, penuh rasa pasrah, tidak berkeluh kesah? Karena yang pertama, kata para ulama, orang-orang yang beriman tersebut paham dan mengerti sekali bahwa hidup kita ini bukan kita yang atur. Ini poin yang pertama yang harus kita tanamkan pada dirinya kita. Kehidupan kita di dunia ini, bapak-bapak sekalian, yang atur itu bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada yang mengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupannya kita itu pasti penuh dengan hikmah dan keadilannya. Yakin, seyakin-yakinnya. Tanamkan perkara ini, bapak-bapak sekalian. Ini perkara yang penting untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berjalan sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Dan terkadang itu yang kurang kita pahami dan kurang kita sadarkan dan tanamkan di dalam dirinya kita. Akibatnya apa? Ketika ada perkara yang tidak sesuai dengan rencananya, kita berkeluh kesah, marah, dongkol, patah hati, stres. Yang bersumber dari ini ketidakpahaman kita bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti berjalan sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Allah Rabbul Alamin tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang mustahil. Ya, sekali lagi, kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus diterima, harus menerima segala yang merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak harus yakini, kita semua harus yakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya kita itu sudah dicatat, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mau apa kita? Udah dicatat semuanya. Dan itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Sesungguhnya makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam, pena catatan amal. Faqala uktub, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada qalam, pena catatan amalan tersebut, tulislah.
Faqala, kemudian kolam tersebut mengatakan, ya Rabbi, wa madza aktub, apa yang aku harus catat wahai Allah Rabbul Alamin? Faqala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah, tulis segala takdir yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Subhanallah. Itu yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kolam catatan amalan. Kemudian dikatakan kepadanya, tulis segala macam takdir, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga tegaknya hari kiamat. Berarti jangan risau bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian. Kalau ada nantinya perkara yang melenceng keluar dari planningnya kita, rencananya kita, maka jangan lagi pernah risau, jangan lagi pernah galau. Yakin semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Kalau kita sudah pahami ini, akan tenang hatinya kita. Tenang Pak. Hadapi problem bagaimanapun, kalau sudah dipahami poin yang pertama ini, bahwa kita itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti dan pasti ada hikmah dan keadilannya. Ada hikmahnya, baik kita ketahui ataukah tidak kita ketahui. Kemudian perkara yang kedua yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan perkara yang menjadikan seorang muslim dan muslimah bisa ikhlas pasrah menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan mereka bahwa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan itu belum tentu baik untuk kita. Ini yang harus kita sadarkan dirinya kita. Rencananya kita, harapannya kita, cita-citanya kita yang menurut kita baik belum tentu baik untuk kita. Belum tentu akan memberikan kemanfaatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Dipahami, ditanamkan baik-baik pada dirinya kita. Karena perkara yang akan terjadi itu adalah perkara ghaib yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini bapak-bapak sekalian, apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, pasti itu lebih baik untuk dirinya kita. Tanamkan keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita itu lebih bagus dibandingkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan. Dan disitulah Allah ingin ajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini dalil keterangan dari Al-Qur'anul Karim yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa terkadang ada perkara yang menurut kita baik, ternyata itu enggak baik buat kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kalian tidak senangi, ada sesuatu yang kalian benci, wa huwa khairun lakum, ternyata itu lebih bagus untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi ada perkara yang kalian senangi, ada perkara yang kalian sukai, ada perkara yang kalian inginkan, akan tetapi perkara tersebut tidak baik untuk kalian. Dan dialah Allah yang maha mengetahui, dan kalian adalah hamba-hamba yang sama sekali tidak mengetahui semua perkara tersebut.
Ini bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa ayat tersebut kita hafal. Ya. Lihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Itu kita jadikan sebagai pegangan hidupnya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi ada perkara yang kalian benci, tidak senangi, kok bisa begini ya? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala baik untuk kalian. Dan bisa jadi ada yang perkara yang kalian senangi, ternyata itu jelek untuk kalian. Dan dia Allah yang Maha mengetahui. Dihafal itu bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian. Paling minimal diingat-ingat selalu sebagai pegangan hidupnya kita. Kenapa? Biar kita gak kaget. Kenapa? Biar kita gak suudzon kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita apa? Gak galau, gak stres ketika ada perkara-perkara dari perkara hidup kita yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya kita. Enak ketika dipahami ayat ini, akan senantiasa lapang dadahnya kita. Ya, yakin saja bapak-bapak sekalian, ya, kalau ayat ini dipahami, kalau perkara ini dipahami, maka ini kata para ulama termasuk sebab yang paling besar yang akan mendatangkan kelapangan hati dan dada seorang muslim dan muslimah. Kalau dipahami dengan benar ayat tersebut. Kata para ulama, min a'zam ma yamla'ul qalb tuma'nina waraha. Mengerti tentang ayat tersebut, bahwa bisa jadi perkara-perkara yang kalian benci tersebut ternyata baik untuk kalian, dan sebaliknya, kata mereka, itu termasuk perkara yang akan memenuhi hatinya kita dengan ketenangan dan kelapangan. Percaya, Pak. Ya. Buktikan saja kalau ingin tahu kebenarannya. Ketika ada perkara tersebut, langsung kita ingat, pasti baik semuanya ini. Ya. Dan juga ketika mengerti tentang ayat tersebut, maka akan menghilangkan gundah gulanahnya kita, rasa galaunya kita selama ini. Makanya penting untuk membekali dirinya kita, ya, dengan ilmu agama, terlebih khusus tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada misalkan, Pak, ya, anak muda mungkin contohnya belum nikah, dia itu inginnya, harapannya bisa nikahi perempuan yang cantik, kaya. Ternyata Allah jodohkan dengan wanita yang biasa-biasa saja. Ya. Maka yang seperti ini jangan kaget. Karena mau bagaimanapun kita berupaya untuk menikahi wanita yang cantik, kaya, bagus keturunannya, kalau Allah nggak takdirkan, walaupun kita berusaha, maka tidak akan bisa terwujudkan perkara tersebut. Kenapa? Karena kita manusia memiliki kehendak, dan di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendaknya kita manusia itu di bawah pengaturan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali semuanya itu berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, kok dapatnya wanita yang biasa-biasa saja cantiknya, enggak terlalu kaya? Ya, walhamdulillah, disyukuri. Karena Allah tahu ini laki-laki ini, hambaku ini, kalau dikasihkan perempuan yang cantik, kaya, udah gak mau lagi datang ke masjid ini. Ya, asiknya bulan madu aja terus, sudah gak mau menghadiri majelis-majelis ilmu lagi.
Demikian pula orang-orang yang bekerja, demikian pula para pedagang. Waduh, kok labanya demikian saja ini? Sudah berusaha ikut seminar ini itu, konsultasi dengan pengamat ekonomi ini, ahli ekonomi itu, tapi laba di kantor saya ataukah di toko saya tetap begini saja ini. Diyakini saja Allah berikan rezeki setiap orang itu sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Allah tahu. Contoh yang lainnya lagi apa? Contoh yang lainnya ketika ada pesawat misalkan yang harus delay, tertunda, ya nggak usah ngamuk-ngamuk, ya nggak usah apa komplain, sabar aja, karena bisa jadi ada hikmahnya semua itu. Ternyata ya pesawat yang dipaksakan berangkat karena cuaca buruk mengalami apa? Kecelakaan. Kita udah siap dari rumah Pak, ingin berangkat ke bandara, ternyata macet. Gak usah berkeluh kesah, yang penting kita udah berusaha. Ternyata ketinggalan pesawat, katakan aja alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Enggak usah keluh kesah, waduh udah beli tiket, udah bangun tengah malam nyusul ingin ke bandara subuh hari, ternyata macet juga, nggak keburu, ketinggalan, bannya kempes lah, ataukah alasan-alasan yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya. Sabar aja Pak, jangan berkeluh kesah. Ternyata apa? Ada pengumuman pesawat yang akan kita tumpangi tadinya itu ternyata hilang, nggak tahu kemana. Iya kan? Berarti Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita. Istrinya, ada juga yang ingin nikah, ingin istrinya yang hafal Al-Quran, ternyata nggak dapat istri yang demikian. Ya, ada juga yang istrinya, waduh kok istri saya akhlaknya jelek. Padahal saya itu berkeinginan untuk nikah dengan istri yang akhlaknya bagus, agamanya bagus. Sabar, didik istrinya kita dengan kelembutan, didik istrinya kita dengan nasihat-nasihat yang bagus. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Diperhatikan ayat ini baik-baik, Pak. Ya, jamaah sekalian. Kata Allah, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Bisa jadi kalian tidak senang terhadap sebagian akhlak perangai istri-istri kalian. Bisa jadi kalian gak senang dengan istri-istri kalian. Akan tetapi apa? Karena kesabaran kalian, Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalamnya, dalam pernikahan tersebut dengan istri tersebut kebaikan yang banyak. Lahir dari istri tersebut anak-anak para penghafal Al-Quranul Karim. Lahir dari istri tersebut yang terkadang kita tidak senangi sebagian akhlaknya. Lahir dari rahimnya anak-anak yang beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari rahimnya anak-anak yang cinta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Allah jadikan di dalam pernikahan tersebut kebaikan yang banyak. Makanya sekali lagi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus belajar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan bagi seorang muslim dan muslimah terhadap takdir Allah untuk menggerutu, untuk berkeluh kesah, apalagi seakan-akan tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jalani saja, pasrah, tundukkan hatinya kita, terima dengan penuh keikhlasan tanpa harus berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui di dalam keimanan seorang hamba terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 perkara kata para ulama
di dalam mendalami, mempelajari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, al-iman bi anna Allah taala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah dalam pembahasan takdir dan ketetapan Allah. Yang pertama, dia harus beriman. Dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik secara rinci maupun secara umum. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan, sedang dan belum terjadi ataukah telah terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Ya. Yakini itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi. Diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah taala kataba dzalika fil lauh al-mahfuz. Harus kita yakini jamaah sekalian bahwa apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan kepada kita, itu semuanya sudah tercatat di apa? Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat tadi, dari takdir-takdir dan kejadian-kejadian hingga tegaknya hari kiamat. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, al-iman bi anna jami'al kainat la takun illa bi masyiatillahi azza wa jalla. Bahwasanya apa yang terjadi itu semuanya berlangsung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus berkeyakinan bahwa kita makhluk Allah memiliki kehendak, keinginan, dan di sana ada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginannya makhluk itu berada di bawah pengaturan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimanapun bagusnya berencana, bercita-cita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, maka tidak akan terjadi. Bagaimanapun maksimalnya upaya kita untuk melaksanakan rencananya kita, planningnya kita, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak akan terjadi. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi ilmu, keyakinan bahwasanya segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-kitabah, bahwa segala takdir Allah Subhanahu wa taala, segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dicatat sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang terjadi semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu berlangsung dan terjadi sesuai dengan apa? Masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala. Kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi tersebut merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya yang namanya makhluk itu harus siap untuk menerima pengaturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap, ya, kita harus siap dari apa-apa yang telah ditakdirkan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini, dan semoga apa yang kita dengarkan tersebut menjadi kebaikan untuk dirinya kita semuanya, dan semoga apa yang kita dengarkan tersebut tidak hanya kita dengarkan, kita ingat, tapi lebih dari itu yang lebih terpenting
untuk kita amalkan dalam kehidupannya kita. Kita ajarkan dan kita ingatkan kepada istri dan anak-anaknya kita. Kita tanamkan perkara tersebut terhadap keluarganya kita untuk belajar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, mari belajar untuk berbaik sangka kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar untuk menjadi pribadi muslim dan muslimah yang tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, untuk berkeluh kesah, untuk gundah gulana setelah kita mendengarkan apa yang telah dipaparkan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada ucapan dari kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan dan kekhilafan, itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk sesi yang kedua ini kita akan persilahkan kepada jemaah sekalian untuk bertanya seputar tema kita ataukah di luar tema. Dipersilahkan karena masih ada waktu sekitar 15 menit insyaallah taala dari waktu yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Silakan Pak. Kalau nggak ada, saya bertanya nih. Ya, untuk mengulangi pelajaran kita tadi. Ada yang bertanya nggak seputar masalah ini ataukah masalah yang lainnya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya Masya Allah. Pertanyaannya gimana tuh? Bisa nggak takdir yang telah disebutkan di situ di Lauhul Mahfuz itu bisa berubah? Ya, itu disebutkan para ulama yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala itu ad-doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian apa? Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz tersebut bentuknya ya bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya demikian nih. Contoh kecilnya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan umur hamba tersebut 60 tahun. Itu kan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan umurnya di Lauhul Mahfuz 60 tahun. Ya. Tapi karena dia rajin berdoa, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan. Ya, minta panjang umur dalam ketaatan. Makanya itu penting juga tuh Pak. Kalau Bapak berdoa minta panjang umur, jangan minta doa dipanjangkan umur begitu saja. Tapi ada tambahannya, minta panjang umur dalam ketaatan. Ya, karena itulah yang paling bagus. Manusia yang paling bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man talah umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang panjang umurnya dan banyak amalan kebaikannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia man atala umruhu wa sa'a amaluhu. Akan tetapi manusia yang paling jelek kata Nabi panjang umurnya tapi makin banyak amalan kejelekannya. Makanya itu diperingatkan oleh para ulama, kalau minta doa panjang umur jangan lupa berikan tambahan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke permasalahan tadi, jika sekiranya seseorang tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 60 tahun dan dia terus berdoa dipanjangkan umurnya untuk melakukan amalan ketaatan, maka kata para ulama bisa jadi bentuknya itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? 60 tahun tersebut dijadikan terasa panjang buat dia. Kenapa? Karena berkahnya. Ya, dan bisa jadi diubah memang betul umurnya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa dari hamba tersebut. Demikian pula yang tadi disebutkan, bisa jadi ada perkara-perkara yang jelek tersebut kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala
Disebabkan apa? Doa dari hamba tersebut. Itu yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang bisa mengubahnya tersebut adalah doa. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah, "Ud'uni." Berdoalah wahai para hambaku. Minta wahai para hambaku. Astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka Allah dalam keadaan hina dina. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, sekedar doa saja udah ibadah kita, Pak. Ya, apalagi kalau digabungkan oleh Allah apa? Pengabulan doanya kita. Walhamdulillah. Terkumpul padanya dua kebaikan, ibadah dan apa? Mencapai apa yang kita inginkan. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan takdir orang-orang yang sudah diberikan masuk neraka, misalnya Fir'aun atau Bilham seperti itu? Apakah mereka ketika misalnya berdoa gitu? Kenapa? Berdoa kan tadi disebutkan kalau orang berdoa bisa berubah takdir. Ya. Pertanyaannya gimana dengan Firaun, Qarun atau yang lainnya yang sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan untuk perkara-perkara yang sudah terjadi yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tanyakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini ayat yang harus kita ingat selalu. Akan perbuatan, akan takdir dan ketetapan Allah, Allah itu nggak akan ditanya. Dipahami ini, bapak-bapak sekalian? Di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tentang perbuatan Allah, jangan kita makhluknya bertanya, kok Allah tetapkan demikian? Kok Allah kerjakan yang demikian? Kok Allah takdirkan yang demikian? Jangan. Kenapa? Gak ada wewenangnya kita. Kenapa? Kita makhluk. Wahum yus'alun. Akan tetapi makhluk itulah, kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang Fir'aun, Qarun dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, itu semuanya terjadi karena keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi orang-orang yang kita nilai bagus tersebut kok bisa enggak diberikan hidayah? Kita enggak tahu. Ternyata dia kebenciannya di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Pembangkangannya dia, kesombongannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Sekali lagi, terhadap perkara-perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan udah terjadi ini, Firaun dan sebagainya. Ya. Kita katakan bahwasanya tidak ada wewenang kita untuk masuk ke dalam perkara tersebut. Kita yakini saja bahwa semuanya itu terjadi dengan hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Untuk menutup celah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ini? Ya, dipahami dan harus dipahami betul-betul. Jangan membuka celah bagi syaitan untuk kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok dia disiksa ya? Kok dia dimasukkan ke dalam neraka ya? Kita yakini ya bahwa semuanya itu terjadi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabb kalian itu tidaklah menzalimi seorang pun dari kalangan hamba-Nya. Wallahu taala. Yang kita persiapkan sekarang ini bagaimana menyelamatkan dirinya kita. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita mempersiapkan bekalnya kita.
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi hari kiamat. Dengan cara apa? Banyak berdoa untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan hidayah kepada dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dibebani untuk memikul dosa dan perbuatan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taziru waziratun wisra ukhra." Dan seseorang itu tidak akan menanggung dosa perbuatan orang lain. Mari kita semuanya jamaah sekalian, saya ingatkan diri saya dan jamaah sekalian untuk fokus memikirkan dirinya kita. Bagaimana kita nantinya pada hari kiamat? Bagaimana kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Barakallahu fikum. Bismillah, bagaimana dengan ayat Allah tidak merubah suatu kaum bila suatu kaum tersebut tidak mau merubahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, pertanyaannya bagus. Gimana cara mengkompromikan ini? Perkara yang pertama yang harus diketahui seperti apa yang disebutkan oleh a'immatul a'immah, imamnya para imam, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ini kaidah yang penting. Ya, ketika terjadi seakan-akan ada ayat dan hadis Nabi SAW yang berbenturan, kata Imam A'immatul a'immah, imamul a'immah, imamnya para imam, imamnya para ulama, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, coba kalian datangkan ayat dan hadis yang seakan-akan bertolak belakang bagi kalian. Sungguh saya akan mampu untuk menjamak, untuk menggabungkannya. Perkara yang pertama, tidak akan ada satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam Al-Quran itu yang bertentangan. Satu yang harus kita yakini dan pahami. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan dan bertolak belakang dengan ayat yang lainnya. Tidak ada. Kalau seakan-akan kita nilai bertentangan, maka itu karena kedangkalan ilmu dan akal kita, pemahamannya kita. Kemudian perkara yang kedua, tidak akan didapatkan suatu ayat yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Catatannya hadisnya sahih. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak akan mungkin ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang bertabrakan dan bertolak belakang dengan hadis yang sahih yang lainnya. Kemudian yang keempat, tidak ada dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertolak belakang dengan akal yang sehat. Catatannya akalnya harus sehat. Tidak akan ada. Dipahami ini bapak-bapak sekalian, itu penting. Tidak akan ada ayat Al-Quran yang bertentangan dan bertolak belakang dengan akal manusia yang sehat. Kalau ada seakan-akan ayat yang ingin dibenturkan dan tidak mau diterima dengan akalnya kita, berarti akalnya itu kurang sehat. Itu kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ini tadi. Gimana tuh? Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah suatu kaum sampai dia sendiri merubahnya, melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, katanya tadi apa? Itulah ditetapkan, ketetapan takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sekali lagi kita katakan bahwa perubahan yang mereka inginkan di situ, itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita untuk kita berusaha, bukan berserah diri begitu saja. Allah ingin ajarkan kepada kita untuk kita itu apa? Berusaha, ikhtiar. Itulah definisi tawakal juga bapak-bapak sekalian. Jadi tawakal itu kata para ulama definisinya apa? Sidqu i'timadil qalb 'ala Allah azza wa jalla. Kejujuran penyandaran hati seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala bi fi'lil asbab, dengan menempuh sebab. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu bukan berdiam diri.
Tawakal itu apa? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya kita, bersama dengan itu kita tempuh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Makanya Maryam ketika hamil, ya, udah hamil besar, itu Allah nggak perintahkan dia cuma berdoa saja, tapi apa? Diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma tersebut agar pohon kurma tersebut menjatuhkan buahnya. Itu pelajaran yang penting buat kita, bahwa ketika kita itu ingin melakukan perubahan pada dirinya kita, jangan cuma berdoa saja kemudian berpangku tangan. Ingin punya anak tapi nggak mau menikah, ya. Ingin bisa panen di ladangnya tapi nggak diberikan pupuk ataukah yang lainnya. Ini kan mustahil. Allah ingin ajarkan kepada kita, jangan berpangku tangan, lakukan dong sebab ikhtiar, ya, rubah untuk melakukan perubahan. Berubah dengan cara apa? Kerahkan apa yang kita sanggupi selama dalam batasan-batasan syariat, ya. Adapun hasilnya nantinya kembali kepada kaidah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Apa yang kalian kehendaki semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dan bukanlah kalian yang melempar, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan kepada musuh-musuh kalian. Ya, berarti sekali lagi perubahan tersebut kita dianjurkan untuk melakukannya sebagai bentuk ikhtiarnya kita. Akan tetapi semuanya akan berjalan, bagaimana perubahan tersebut semuanya akan berjalan di atas apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi perubahan, tapi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan dan direncanakan ataukah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tidak akan ada tolak belakang dari dua hadis ini ataukah ayat ini dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, di dalam ayat tersebut ada pelajaran yang penting, bahwa kita diperintahkan untuk ikhtiar juga, untuk melakukan sebab-sebab yang bisa merubah keadaannya kita. Akan tetapi perubahan tersebut kadarnya, bagaimananya, itu semuanya di atas kehendak dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.